Iya, Nak. Pemuda itu telah lewat kemarin sore, menumpang juga dengan diriku, Nak, dengan perahu ini. Hati Ngurah semakin resah dan takut jangan-jangan pemuda itu yang duluan mendapat pil yang dimaksud oleh kakek Warsa. Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. Kisah pemuda malas yang ingin berubah. Ngurah ingin bangkit dari hidupnya, tetapi ia mengalami kesulitan untuk mengusir rasa malasnya. Karena sifat malasnya itulah, Ngurah ditinggal oleh kekasihnya mencari pasangan yang lebih mapan. Sakit hati Ngurah, tak bisa berbuat apa, hanya menahan sedih. Tercabik-cabik rasa hati ini, aku ditinggalkan begitu saja oleh Ayu. Mungkin karena sifatku selama ini dianggap malas. Aku tidak mau selamanya seperti itu. Aku akan bangkit. Pernah terlintas pikiran buruk pada dirinya. Ia mau mengakhiri hidupnya karena Ayu tega meninggalkan yang sudah ia ajak begitu lama menjalin hubungan. Syukur begitu cepat ia sadar, ia teringat dengan seorang kakek bijaksana yang bernama kakek Warsa yang akan mendatangi dan mohon bantuannya. Semoga kakek Warsa bisa membantuku, karena ialah seorang tua yang bijaksana yang dimintai pendapat di kampung ini. Mudah-mudahan kakek Warsa memiliki obat bagaimana cara mengusir rasa malas yang ada pada diriku agar aku berubah. Hai, rupanya itu Ngurah. Ayo ke sini, Ngurah. Apa yang kakek bisa bantu, Ngurah? Silakan, jangan malu-malu, Ngurah. Benar, kakek. Tolonglah aku. Selama ini aku memang malas, kakek. Telah berusaha bagaimana menghilangkan rasa malas itu, namun belum juga berhasil, kakek. Tolonglah agar aku bisa berubah, kakek. Kini hatiku sangat sedih sampai ditinggal oleh kekasihku Ayu. Ia telah memilih pasangan yang lebih mapan dari diriku. Semoga kakek bisa membantuku dan memberikan obat agar aku pulih, kakek. Tidak lagi menjadi pemuda yang malas. Aku malu dicemooh orang tua dan juga teman-teman. Telah berusaha, namun juga belum bisa, kakek. Kakek Warsa pun merenung sejenak sambil memikirkan jawaban yang tepat. Ngurah, kakek senang mendengar itu datang dari dirimu sendiri yang ingin berubah. Selain dari dirimu, kakek berikan kamu petunjuk bahwa obat itu ada di sebuah goa yang disimpan di kendi berupa pil berwarna merah dan biru. Itu hanya bisa diminum oleh seorang, tidak boleh orang lain. Tetapi kakek katakan, kemarin juga sudah ada orang kepada kakek meminta obat itu. Sekarang terserah siapa yang lebih cepat, pastilah itu yang akan mendapatkan. Silahkan kamu berjalan, Ngurah. Setelah mendengar petunjuk dan nasihat dari kakek Warsa, maka bangkitlah semangat Ngurah untuk mendapatkan obat itu. Bahkan ia berlari agar obat itu tidak sampai didapatkan oleh orang lain. Tantangan baru pun tiba.
Ternyata untuk mendapatkan pil obat pengusir malas itu ada di seberang sungai yang berair sangat deras. Maka ia pun berusaha untuk menumpang sebuah perahu kecil. Ia bertemu dengan seorang yang mendayung sampan. Usianya sudah lanjut. Pak, tolong Pak, saya mau menyeberang Pak, bantulah saya. Cepat Pak, apakah Bapak melihat seorang pemuda berbaju putih dan bercelana biru telah melintas di sini Pak? Iya, Nak. Pemuda itu telah lewat kemarin sore, menumpang juga dengan diriku, Nak, dengan perahu ini. Hati Ngurah semakin resah dan takut jangan-jangan pemuda itu yang duluan mendapat pil yang dimaksud oleh kakek Warsa. Karena kakek sudah sepuh, maka jalan dari perahu itu pun sangat lambat. Maka Ngurah ingin mengambil alih dan membantu kakek agar lebih cepat. Kek, maaf Kek, bolehkan aku mengambil dan menggantikan posisi kakek Kek? Karena aku mau cepat-cepat, aku khawatir aku akan mencari barang, takut nanti barang itu akan diambil orang Kek. Ya baiklah nak, boleh saja. Kakek hanya sebegini saja kemampuannya untuk menggayuh perahu ini. Silakanlah kamu ambil alih, kakek yang memberitahukan dari belakang. Saking semangatnya, Ngurah mengemudikan perahu itu dengan cepat. Kek, ini Kek, ayo Kek, benar Kek, ayo Kek, ayo. Ini Kek, ini Kek, ayo. Ngurah lebih cepat mendarat dari biasanya. Perjalanan ke pulau itu harusnya ditempuh dalam waktu 7 hari. Kini Ngurah telah mencapainya dengan cepat, yaitu 5 hari. Pemuda yang dimaksud oleh kakek Warsa itu pun dapat disalibnya, karena ia berjalan dengan santai, tidak seperti dirinya yang penuh semangat. Ngurah merasa senang. Perjuangan selama ini sudah mulai mendekati hasil. Goa yang dimaksud oleh kakek Warsa sudah tidak jauh lagi tempatnya. Sudah dipastikan ialah yang akan lebih duluan sampai di tempat itu dan mendapatkan obat agar ia bisa menjadi orang semangat dan tidak malas lagi. Wah, benar sekali. Di sana sudah kelihatan barangnya di goa itu. Ternyata memang benar apa yang dikatakan oleh kakek Warsa. Obat itu memang tersimpan rapi di sebuah goa yang sangat sepi. Tak banyak orang ke sana, kecuali memang orang-orang yang betul-betul mempunyai semangat sampai di tempat itu. Sekarang, aku coba membuka kendi ini. Semoga benar isinya obat dan tidak ada ular. Karena aku merasa sangat dilecehkan, ditinggal oleh kekasihku. Bagaimana aku bisa bangkit dan semangat? Dan aku tidak malas lagi. Ngurah sangat bersyukur karena telah menemukan obat itu yang berharap bisa merubah nasib dan hidupnya di kemudian hari. Obat itu pun diambil dan diperlihatkan kepada kakek bagaimana cara meminumnya. Tetapi ia sangat kecewa ketika bertemu kakek. Ternyata kakeklah yang meminum obat itu. Bagaimana ini Kek? Kenapa saya yang sudah bersusah payah mendapatkan obat itu, tiba-tiba kakeklah yang meminum? Kakek telah mengolok-olok saya, Kek. Kakek menatap wajah Ngurah sambil menenangkannya.
Murah, tenanglah. Apa yang aku lakukan seperti ini adalah bukan olok-olok. Ini memang untukku, bukan untukmu. Yang merah adalah untuk dirimu, Murah. Setelah mendengar penjelasan kakek, barulah tenang hatinya Ngura. Hahaha, Murah. Sebenarnya kamu sudah sembuh dari sakit malasmu, Murah, sebelum meminum pil ini. Pil biru itu bermakna, Murah. Itulah pemberi semangatmu, Murah. Sedangkan kamu yang merah bersemangat. Kamulah pelaku yang Murah. Sekarang kamu sudah betul-betul pulih. Lanjutkanlah kehidupan ini, Murah, seperti semangatmu mencari pil ini. Itulah makna kehidupan ini, Murah. Kamu pasti berubah. Berubah lebih banyak datangnya dari dirimu sendiri, Murah. Murah, pemuda yang kau temui di jalan itu, yang memakai baju berwarna putih dan celana biru, bukanlah orang mencari obat, Murah. Ia adalah keponakanku yang mencari ayahnya di seberang sungai. Memang benar, kakek Warsa adalah seorang motivator yang baik, yang mampu merubah sikap hidup. Murah dari yang malas menjadi orang yang bersemangat dan lebih rajin untuk melanjutkan masa depan yang lebih baik. Semoga bisa terinspirasi dari cerita ini.